Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Liza Mulyani, NPM 191705108. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah POK atau pengantar organisasi komputer, yaitu struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Langsung saja. Di sini, sebagai pionir era komputer digital, nama Harvard dan von Neumann diadopsi untuk menggambarkan dua tipe arsitektur mikroprosesor. Kedua arsitektur itu berbeda pada cara penempatan memorinya dan dikenal dengan sebutan arsitektur Harvard dan arsitektur von Neumann. Untuk von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau Read Only Memory dan data RAM Random Access Memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program instruksi dan data. Contohnya ada keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Di sini sebaliknya, untuk yang Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Contohnya ada Intel 80C51, keluarga microchip PIC 16XX, ada Philips P87CLX dan Atmel AT89LSXX. Selanjutnya ada arsitektur von Neumann. Di sini ada CPU memori, ini strukturnya ya. Lalu ada ini CPU dan dia 8 kali RAM plus ROM program. Nah, di sini microcontroller yang menggunakan arsitektur ini hanya memiliki satu blok memori dan satu bus data 8 bit. Karena pertukaran data semuanya menggunakan 8 jalur ini, bus akan overload dan komunikasi menjadi sangat lambat dan tidak efisien. Dari sini, baca bagian dari instruksi program yang menyatakan apa yang harus dilakukan. Dalam kasus ini adalah instruksi inch untuk program kenaikan. Dan baca lebih lanjut dari instruksi ini yang menyatakan data yang mana yang akan dinaikkan. Dalam kasus ini adalah register atau SS. Setelah dinaikkan, isi dari register ini harus dituliskan kembali ke register yang sebelumnya telah dibaca. Nah, program dan data dibagi pada ruang memori yang sama. Arsitektur von Neumann menyediakan fitur penyimpanan dan modifikasi program secara mudah. Nah, contohnya adalah Motorola 68HC11. Apa sih keuntungan arsitektur von Neumann? Yaitu pertama, fleksibilitas pengalamatan program dan data. Itu. Kedua, dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Dan dia tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa pin input atau output khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti atau D-converted LCD, EEPROM, dan device input-output lainnya. Nah, disebut dengan nama microcontroller atau microcontroller dalam bahasa Inggrisnya. Apa sih kelemahan arsitektur von Neumann? Tentu saja ada ya, yaitu bus tunggalnya itu sendiri. Sehingga instruksi untuk mengakses program data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Nah, selain itu, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Misal dia memori data 8, maka program juga harus 8 bit gitu. Di sini juga, secara umum prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak dan hasil eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama gitu. Selanjutnya ada arsitektur Harvard. Di sini ada arsitektur Harvard, ada CPU dan memori program, memori data gitu kan, terpisah dia. Ada RAM, CPU, ROM program. Nah, lanjut saja. Microcontroller yang menggunakan arsitektur ini memiliki dua bus yang berbeda. Kalau sebelumnya satu bus yang sama gitu ya. Satu bus 8 bit dan menghubungkan CPU ke RAM. Yang lain terdiri dari beberapa jalur 12, 14, atau 16 dan menghubungkan CPU ke ROM. Baiklah, selanjutnya ada pada microcontroller dengan arsitektur Harvard, bus program biasanya lebih dari 1 byte yang membolehkan masing-masing word mengandung instruksi data dan kata lain atau satu word, satu instruksi gitu. Apa sih kelebihan-kelebihan dari arsitektur Harvard? Yaitu ada semua data di dalam program selebar 1 byte atau 8 bit.
karena bus data yang digunakan dalam bacaan program ini memiliki beberapa jalur, nah dia dibaca sekaligus. Dengan demikian, dieksekusi hanya dengan satu siklus instruksi gitu. Nah, di sini bisa mengeksekusi dua instruksi sekaligus, karena ROM dan data sementara RAM terpisah gitu. Nah, yang ketiga, jika menggunakan microcontrol, menggunakan arsitektur von Neumann, kita tidak bisa tahu seberapa banyak sih memori yang dibutuhkan oleh beberapa instruksi. Nah, pada dasarnya masing-masing instruksi program membutuhkan dua lokasi memori. Satu mengandung instruksi apa yang harus dilakukan, sedangkan sisanya mengandung informasi data yang mana yang akan diproses, seperti itu. Untuk kekurangan dari arsitektur Harvard ini tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM gitu. Tapi emang bisa diatasi sih dengan cara membuat instruksi dan mekanisme khusus untuk pengalamatan data di ROM gitu. Nah, kesimpulannya, arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data RAM pada peta memori yang sama, atau biasanya bus tunggal. Nah, kalau Harvard, dua memori yang terpisah untuk program ROM dan RAM. Gitu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang telah menonton.